Ya, kembali bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara membahas mengenai berpesan melalui mural. Nah, kita sudah terhubung nih dengan narasumber berikutnya. Sudah ada Bang Deddy Sitorus, politikus PDIP dan juga Bang Ubedillah Badrun, pengamat politik. Selamat malam Bapak-bapak. Ya, selamat malam. Malam Mbak April, Pak Baik. Badrun. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya mau ke Bang Deddy Sitorus terlebih dahulu. Bang Deddy, ini kan mural sedang menjamur nih di mana-mana, tidak hanya di Jakarta saja tapi di daerah-daerah lain juga. Nah, pendapat Anda mengenai bahwa banyaknya mural yang berisi mengenai kritikan kepada pemerintah, seperti apa? Ya, yang pertama saya mau katakan bahwa itu adalah bukti bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik di negara ini. Itu yang penting yang pertama. Yang kedua, bahwa masyarakat menjadi lebih kreatif dalam menyampaikan kritik maupun pesan-pesan kepada pemerintah. Karena tentu ada jarak antara rakyat di bawah dengan pemerintah di tingkat pusat. Yang ketiga, saya juga melihat bahwa kurangnya tempat bagi kritik-kritik sosial seperti ini dalam ruang publik kita. Ya, itu 3 hal penting yang saya catat. Nah, akhirnya apa? Akhirnya banyak daripada mural itu bukan persoalan message, bukan persoalan hak, tapi adalah soal regulasi yang mengaturnya. Karena di banyak daerah, bahkan di secara nasional kita juga mengatur bahwa di fasilitas-fasilitas publik seharusnya tidak tidak boleh dilakukan kegiatan seperti itu kecuali mendapat izin misalnya dari pemerintah kota atau dari instansi atau lembaga yang memiliki atau menguasai daripada fasilitas publik itu. Nah, itu yang saya kira menjadi masalah buat kita. Muralnya sendiri ataupun pesannya saya kira hal yang biasa saja dalam demokrasi dan tidak ada masalah gitu. Baik, nah kalau permasalahannya adalah pesannya, ini kan berkembang di masyarakat pro dan kontra. Ada yang setuju kalau mural itu segera dihapus karena memberikan diskredit yang kurang baik untuk pemerintah. Ada pula yang tidak setuju kalau mural itu segera dihapus gitu. Ada 2 hal yang satu sisi setuju dan satu sisi tidak setuju. Bang Ubey, seperti apa pendapat Anda? Iya, mural itu kan karya seni ya, yang diproduksi, dibuat oleh seniman mural yang juga dikenal sebagai seniman jalanan. Seniman itu biasanya dia memproduksi sebuah karya itu berbasis pada realitas yang dia lihat, kemudian dia maknai, kemudian dia jiwai, lalu dia ekspresikan dalam bentuk karya seni. Dalam hal ini adalah karya mural. Nah, sebagai sebuah karya seni yang kemudian dia menangkap makna di balik penderitaan rakyat yang diekspresikan di dalam mural itu, menurut saya itu adalah hak sebagai seorang seniman dan tidak mengganggu di arena publik karena ketika kanal-kanal aspirasi publik itu tertutup ya, diwarnai dengan penuh ketakutan, ya, terancam dengan pasal karet undang-undang ITE misalnya, kemudian demonstrasi juga terancam dengan PPKM misalnya dan lain-lain, maka kesulitan kanal aspirasi itu terjawab ketika kemudian mural bisa menjadi ruang publik yang menangkap aspirasi publik yang kemudian disampaikan di dalam pesan yang ada di dalam mural. Nah, sebagai hak sipil ya, hak kebebasan berekspresi, berpendapat itu dijamin oleh konstitusi, oleh Undang-Undang 45 pasal 28 itu diberikan ruang untuk itu. Jadi dengan dihapusnya mural oleh Satpol PP ini berarti tidak diberi ruang untuk beraspirasi, begitu Bang Ube? Iya, saya kira itu satu upaya pembungkaman simbolik dari praktek aspirasi melalui karya seni. Sebagai karya seni saya kira diberi ruang merdeka saja dan itu tidak mengganggu kemanusiaan orang lain kok, tidak melukai, tidak mencederai. Kalau ada yang luka hatinya dan itu secara personal itu adalah misalnya terganggu, ya dia bisa melaporkan secara hukum kan di ranah hukum karena dia sebagai subjek hukum. Tetapi ini kan karya seni yang ada di ruang publik dan tidak semua mural itu dibuat di tempat fasilitas umum. Tetapi ada juga yang dibuat di tembok keluarga dan lain-lain. Itu karena makin banyak mural di mana-mana dan itu ada di tembok-tembok yang dibolehkan oleh pemilik temboknya. Artinya apa? Ini ruang publik akan terus hadir karena apa? Karena ada sumbatan di situ.
Oke. Ketika aspirasi disumbat melalui parlemen, ketika aspirasi disumbat melalui tembok istana, maka tembok-tembok lain yang terbuka, yang merupakan ruang ekspresi publik, dahaga publik itu diakomodir, maka disitulah seniman mural menangkap pesan rakyat itu untuk disampaikan kepada publik. Oke, baik. Dan Ini saya kira pemerintah mestinya meresponnya dengan baik. baik. Ya. Ini menarik Tidak sekali. dengan mural kan. Jadi ada caranya seharusnya yang lebih bisa menghargai karya begitu ya. Bang Deddy, ini dengan langkah Satpol PP menghapus itu sebenarnya sudah dari arahan pemerintah langsung atau seperti apa sih ini mekanismenya? Apakah ingin agar tidak terjadi huru-hara atau seperti apa? Saya kira pertama saya mau bantah dulu apa yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Oke. Kalau dibilang komunikasi tertutup, saluran komunikasi tertutup, ya itu ukurannya apa ya? Karena orang bisa bicara lewat media sosial, lewat media, bisa lewat macam-macam di TV, di koran, pilih saja, terserah. Jadi alasannya menurut saya bukan karena komunikasi yang tertutup, tapi orang yang membuat pesan itu ingin direct. Ingin menciptakan satu situasi di mana mendapatkan perhatian yang cepat dan luas. Jadi ini soal pilihan, bukan karena ketutupan komunikasi saya kira. Karena itu jauh panggang dari api. Yang kedua, yang saya tahu yang dihapus oleh Satpol PP itu adalah mural-mural yang dibuat pada fasilitas publik. Misalnya yang di Jakarta itu di bawah jalan layang. Yang di salah satu tempat di Surabaya kalau nggak salah lahan milik PT KAI. Yang ketiga itu di lahan orang yang bukan pemilik mural itu yang membuat. Ya. Jadi kenapa dihapus? Saya kira tanpa harus disuruh oleh pemerintah pusat, dan saya yakinkan, hakul yakin tidak ada perintah pemerintah pusat untuk ngurusin mural kayak beginian. Karena yang ada di media sosial, Twitter, IG, ya, di Facebook itu jauh lebih rapid dan masif daripada sekedar mural di satu tempat di mana gitu, di daerah yang tidak banyak dikunjungin orang kecuali orang setempat gitu loh. Padahal meskipun kalau kita lihat mural-mural ini sebenarnya memperindah juga ya Bang Deddy ya, tapi mungkin pesan di dalamnya ya. Gini, indah itu kan persepsi bagi yang membuat dan yang setuju. Dari mana Anda tahu bahwa ada orang yang tidak setuju atau tidak menganggap itu indah? Menurut saya, dan saya juga tidak tahu yang membuat mural itu benar seniman atau bukan. Atau apa sih seniman? Seniman kan orang yang memang hidup. Atau seniman yang ditunggangi ya, Bang Deddy. Dan hidup dari sana. Kan itu yang namanya seniman. Bisa jadi ini orang yang memang punya kemampuan gambar, ingin menyampaikan kritik sosial. Masalahnya, makanya tadi saya bilang, masalahnya bukan pada message atau tindakan itu, tapi pada tempat di mana ditaruh. Kalau saya sendiri misalnya, saya bikin di tembok rumah saya, itu kan tak mungkin Anda dipermasalahkan oleh Satpol PP. Tapi kalau saya melihat ada tanah kosong, ada tembok di situ, lalu saya bikin, loh memangnya itu punya saya? Ini kan menjadi pertanyaan. Jadi saya menganggap bahwa mereka yang menaruh mural ini adalah orang yang ingin menyampaikan message ya dalam satu ruang publik gitu loh. Masalahnya menempatkannya di mana? Saya kira kalau muralnya itu dibuat dalam kertas juga ya, itu dikirim lewat Twitter, IG atau Facebook ke media menjadi katakanlah karikatur, nggak ada masalah. Itu tidak masalah buat kita gitu. Tapi lihat saja, seperti yang gambar-gambar yang Anda tayangkan sendiri. Apakah Anda yakin bahwa mural itu dibuat dengan seizin pemiliknya? Sampai sekarang kita nggak tahu yang gambar itu siapa. Kalau saya menganggap indah, lalu properti orang atau properti negara, properti pemerintah kabupaten atau kota, lalu saya gambar, loh itu kan menurut kita. Kecuali dengan seizin pemiliknya, maka tidak boleh ada yang mempermasalahkan itu. Silakan saja, misalnya ini gambar yang sedang ditayangkan, silakan aja ditanya, pemiliknya suka nggak suka, ya silakan, tidak ada larangan. Tapi sepanjang itu bukan di fasilitas publik, sepanjang itu bukan dimiliki orang lain, yang orang lainnya keberatan, saya kira ya. Oke, baik. Kita langsung saja minta tanggapan Bang Ube. Silakan Bang Ube. Ya, jadi pemanaan fasilitas publik itu harus dengan paradigma yang substantif, bukan dengan paradigma yang formalistik, tekstual gitu. Paradigma substantif kan maunya publik adalah untuk kepentingan publik. Punya aturan. Ketika mural dibuat di arena publik, lalu publik tidak protes, bahkan publik
sesuatu yang indah dan itu Mas, mengobati ada aturan yang derita melarang. rakyat di sana Ada itu aturan bukan. yang melarang. Ketika Baik, Bang Dede kita kasih kesempatan dulu Bang Ubeng untuk berpendapat. Ada aturan yang melarang Ya. Anda mencoret-coret Ketika- puskesmas. Oke, Ketika baik. fasilitas publik itu adalah untuk Oke, kepentingan Bapak-bapak publik kita dan tahan dulu sebentar. Kita tidak kasih kesempatan Bang Ubey dulu. Silakan Bang Ubey. baik. Pertama, memanai fasilitas publik itu harus lebih substantif, tidak formalis dan tekstual. Fasilitas publik adalah fasilitas untuk kepentingan publik. Ketika Kalau Anda publik suka, menerimanya dengan baik, Itu ketika publik namanya tidak tafsir semaunya. protes dan bahkan dia menikmati mural itu, dan mural itu seolah-olah mewakili perasaannya yang sedang menderita akibat dari ekonomi seperti sekarang dan malah elit politiknya korupsi, maka itu mengobati psikologis publik dan publik tidak terluka kok dengan mural itu. Artinya fasilitas publik itu justru memenuhi keinginan publik. Kemudian yang kedua, tadi Bang Deddy mengatakan bahwa pemerintah tidak tertutup kok. Tertutup dalam konteks aspirasi adalah menutup aspirasi itu, karena faktanya memang menutup aspirasi. Saya kasih contoh misalnya, aspirasi rakyat agar tidak ada revisi undang-undang KPK, agar KPK tidak dilemahkan, agar kemudian TWK tidak dilakukan sebagai ukuran dan lain-lain, itu kan disampaikan kepada pemerintah. Tapi pemerintah menutup aspirasi itu. Baik. Bang Ubey kalau tadi disebutkan juga, ya, Oke, Bang Ubey kalau tadi disebutkan oleh Bang Deddy bagaimana lokasi dari pembuatan mural ini berada di lokasi-lokasi yang tidak seharusnya, begitu ini berarti kan ilegal begitu. Ini bagaimana menurut Anda? Enggak, itu kan ruang publik. Ruang publik itu ketika dia tidak mengganggu publik, dia nggak ada masalah. Publiknya tidak terganggu kok. Yang terganggu siapa? Iya. Artinya kan Suka kalau karena pesannya ya orang yang tersinggung itu yang harus menyampaikan laporan misalnya. Jangan langsung dihapus, dia karya seni. Dan kalimat bahwa seniman itu ditunggangi oleh kepentingan tertentu itu kalimat yang keliru. Karena seniman itu dia menggunakan bahasa hati ketika mengekspresikan aspirasinya. Mereka mendengar derita rakyat. Logika di tengah itu logika rezim otoriter. Baik, Bapak-bapak kita akan membahas seperti apa batasan-batasan yang benar ya mengenai bagaimana mencurahkan karya seni melalui mural ini meskipun ada kritik-kritik di dalamnya. Kita akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di Indonesia Bicara.